Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hari yang baik bagi kita untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang atau yang saya beri judul dengan In God We Trust. Itu bahasa Inggris ya. In God We Trust. Itu tema khotbah saya pada pagi ini. Kepada Allah aku percaya. Tulisan In God We Trust yang saya tahu pernah tertulis di dalam mata uang dolar Amerika. Mata uang dolar Amerika pernah ada tulisan In God We Trust. Kepada Allah aku percaya. Tapi saya tidak tahu ya, apakah pada masa ini, pada masa kini, tulisan itu masih ada enggak di mata uang dolar Amerika. Waktu Amerika menaruh imannya kepada Tuhan, waktu negara Amerika menulis, menetapkan keyakinannya bahwa di dalam Allah aku percaya, memang Tuhan memelihara negara itu. Tuhan menjaga negara itu. Mengapa? Karena Amerika kepada Allah aku percaya. Tapi kalau suatu negara meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, tidak menaruh harapan, keyakinannya kepada Tuhan. Kalau seseorang ya atau negara tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan lagi, tidak menaruh keyakinannya kepada Tuhan lagi, kepada siapa dia menaruh keyakinannya? Kepada siapa dia menaruh kepercayaannya? Saudara, tidak ada di dunia ini yang pasti. Negara kita dan seluruh dunia digoncangkan oleh hadirnya virus COVID-19. Dan seluruh dunia menderita akan gejolak ini. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Bahkan saudara, tidak ada tempat lagi untuk menguburkan mayat COVID-19 ini. Dan bukan hanya itu saja, dunia ini diterpa oleh masalah goncangan ekonomi. Ekonomi mereka hancur. Banyak pengangguran di mana-mana, banyak perusahaan gulung tikar, banyak orang menangis, banyak orang menjerit. Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu berubah, bukan? Peristiwa ini, apa yang terjadi di dunia sekarang ini, menghentak kita semua. Kepada siapa kita menaruh kepercayaan sekarang? Mungkin selama ini banyak orang menaruh kepercayaannya kepada gajinya, penghasilannya. Dia yakin bulan depan dia akan dapat gaji. Bulan berikutnya gajinya sekian. Tetapi itu tidak pasti, karena bisa berubah. Bisa suatu hari saudara kehilangan gaji saudara. Padahal saudara sudah taken kontrak untuk hutang di mana-mana. Dan saudara menjadi bingung, karena saudara harus melunasi tagihan-tagihan. Sementara gajinya harus hilang. Kemudian kita juga menghadapi masalah. Orang yang kita harap akan mendukung kita, dan selama ini dia mendukung kita, tiba-tiba kita mendengar dia sakit, dia mengalami kesusahan, dia tidak bisa membantu kita lagi.
hancur. Hancur sudah, ya. Apa yang kita taruh kepercayaan kita? Saya ingatkan juga saudara, jangan meninggalkan kepercayaan saudara untuk seorang gadis yang cantik. Jangan meninggalkan kepercayaan saudara kepada Tuhan untuk seorang laki-laki yang kelihatannya baik dan tampan. Karena dia bisa berubah. Yang cantik bisa tiba-tiba diserang kanker dan menjadi rusak tubuhnya dan meninggal. Yang ganteng bisa saja mengalami kecelakaan, geger otak dan menjadi kurang waras. Banyak hal terjadi, saudara. Manusia berubah, keadaan berubah, situasi berubah. Masihkah kita menaruh kepercayaan kepada itu? Masihkah kita angkat busung dada kita dan bangga bahwa saya baik-baik saja? Mengapa? Uang saya cukup. Saya sehat. Saya bisa mengangkat beberapa kilo beban karena saya sehat. Saya baik-baik saja. Saya tidak perlu percaya kepada Tuhan. Saya tidak berpikir untuk menaruh harapan kepada Tuhan karena saya baik-baik saja. Saudara, kita perlu mempertimbangkan lagi kepada siapa kita percaya. Kepada siapa? Kita membuka Alkitab yang sudah kita baca tadi ya. 2 Timotius. Ini ditulis oleh seorang rasul besar. Seorang rasul yang sangat dipakai Tuhan. Tapi seorang rasul juga yang banyak mengalami penderitaan dan kesukaran. Dalam 2 Timotius 1 ayat 16. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Saudara, tadi saya sudah singgung ya, kepada Tuhan kita percaya sering ada di dalam tulisan-tulisan kita. Ada di dalam dolar Amerika. Ada di dalam status-status di media sosial. Dan juga ada di dalam perkataan banyak orang bahwa dia percaya kepada Tuhan. Mengatakan dan menulisnya bahwa dia percaya kepada Tuhan itu tanpa disertai tindakan, itu membuat suatu perbedaan. Maksud saya apa? Ketika Rasul Paulus dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini komitmen dia ya. Ini bukan sekedar tulisan atau kata-kata yang sudah biasa ya. Bukan kata-kata yang murahan ya. Bukan. Jadi saudara, saya merasa bahwa agama-agama sekarang ya, kata-kata rohani itu jadi obralan, murahan. Itu kata-kata yang selalu diucap-ucap tanpa pikir, tanpa komitmen ya. Seperti seorang laki-laki mau mendekati perempuan, memberi pujian yang berlebihan, yang sebenarnya omongan itu tanpa komitmen, tanpa pikir, itu sudah jadi kebiasaan. Kadang-kadang kita suka apa ya, bertanya ya, kenapa kamu jarang bilang sayang sama saya?
Justru yang jarang bilang sayang itulah yang berharga ya. Karena produk kalau banyak di pasaran harganya turun, bukan? Nilainya tidak berharga lagi. Tapi suatu produk yang jarang di pasaran nilainya melejit, mahal ya. Jadi memang kata-kata sayang itu bukan sesuatu yang diobrol. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat objek kepercayaan Paulus ya. Aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini komitmen dia. Ya. Kepada siapa? Ketika Paulus menulis surat kepada gereja di Filipi, Paulus berdoa supaya dia bisa mengenal dia. Dia berdoa supaya dia mengenal Kristus. Itu saudara bisa buka Filipi 3 ayat 10 nanti. Dan Tuhan menjawab doa Paulus. Karena itu harapan Paulus ya, doa Paulus bahwa supaya dia bisa mengenal Kristus. Tuhan menjawab doa Paulus karena sekarang dia berkata, aku tahu. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan menjawab doa Paulus. Sekarang dia tahu. Dia sudah mengenal kuasa kebangkitannya. Dia sudah mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Saudara, dan Paulus akhirnya berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus tidak berkata, aku tahu apa yang aku percayai. Tapi dia berkata, aku tahu kepada siapa yang aku percayai. Saudara, orang bisa saja tahu apa yang dia percayai. Orang bisa saja berdebat begitu gigih tentang kepercayaannya dan sampai memenangkan perdebatan itu. Tapi itu tidak membuat perubahan dalam hidupnya. Yang membuat perubahan dalam hidup Paulus adalah dia tahu kepada siapa yang dia percayai. Mari kita mempertimbangkan saudara. Saudara percaya kepada apa atau kepada siapa? Apakah saudara percaya kepada apa yang saudara miliki? Apakah saudara percaya dengan apa yang saudara andalkan? Atau kepada siapa Anda percaya? Mari kita mempertimbangkan saudara ya. Kepada siapa kita percaya? Objek kepercayaan kita itu siapa sebenarnya? Rasul Paulus berkata, saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan dia ingin mengenal Yesus lebih banyak karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Itu objek kepercayaan dia. Ya. Dan dia punya komitmen. Itulah sebabnya dia tidak malu. Dia tidak takut dianggap ketinggalan zaman. Dia tidak takut dianggap orang yang terbelakang. Dia bilang, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan kita melihat hasil kepercayaannya. Kita buka lagi sekali lagi ayat 12, itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Akhirnya saudara, ketika peristiwa 11 September di Amerika, gedung yang dibanggakan Amerika
ditabrakkan oleh teroris gedung itu. Hancur. Ribuan orang mati di situ. Orang-orang Amerika yang selama ini sudah meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, mereka mulai mempertimbangkan untuk kembali menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Di dunia ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin hidup saudara. Apakah saudara sampai hari ini saudara bangga karena tabungan saudara banyak di bank? Saudara merasa percaya diri karena uang saudara ada di bank? Saudara bangga karena saudara sekarang ada dalam pekerjaan? Saudara bangga karena saudara baik-baik saja? Tapi segera mungkin situasi akan berubah. Kita kalau lihat menengok sejarah ya, tsunami terjadi, gempa bumi besar-besaran terjadi. Ini untuk COVID ya. Kenapa dinamakan Delta? Karena mengikuti abjad Yunani. Ada varian Alpha, Beta, ya, Delta. Kemungkinan akan terus ada varian lagi sampai Gamma, sampai Omega. Dan akan terus. Delta bisa diatasi, tapi harus banyak yang mati ya. Muncul lagi Eta. Sudah Eta muncul lagi Gamma. Mungkin saudara harus tahu alfabet Yunani, ya. Alfabet huruf Yunani seperti itu. Itu urutannya persis sama. Dari alfa variannya, beta, dan sekarang sudah masuk ke delta ya. Sebentar lagi delta akan ada namanya varian eta. Dunia menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyatakan bahwa dia diyakinkan. Dia diyakinkan, dia yakin akan fakta ini. Dia tahu kepada siapa aku percaya. Apa yang membuat keyakinan dia? Lihat apa keyakinan dia ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia sanggup, bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Maksud kalimat ini, terjemahannya adalah Paulus diyakinkan bahwa Allah sanggup menjaga, memelihara dia dalam situasi apapun di dunia ini. Allah sanggup menjaga, memelihara dia. Coba saudara baca perjanjian lama, Elia. Ketika masa kelaparan terjadi, Allah sanggup memelihara Elia di Sungai Kerit. Allah sanggup memelihara dia dari keluarga janda yang miskin di Sarfat. Bagaimana Allah memelihara bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir? Mereka terancam. Di depan ada laut yang besar, di belakang ada tentara Mesir yang mau menyerang dan membunuh orang-orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, Allah sanggup memelihara mereka, menjaga mereka. Dan Paulus yakin dia juga sanggup menjaga. Dia diyakinkan Tuhan bahwa dia sanggup menjaga, memelihara kehidupannya. Dan ini seharusnya menjadi kepercayaan kita. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Kita tahu bahwa burung-burung dipelihara Tuhan ya. Bunga-bunga didandani Tuhan. Apalagi kita. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Anda pernah baca itu? Saudara tahu
Ketika bangsa Israel mendengar kata itu, Allah kita adalah Allah cemburu, sebenarnya itu menakutkan bagi mereka. Kenapa? Kalau bangsa Israel diperingatkan Tuhan ya, jangan berpaling kepada Allah lain. Kalau mereka berpaling kepada Allah lain, aku cemburu. Tuhan cemburu. Dan apa bayangan kita tentang orang yang cemburu? Marah, bukan? Dia akan bertindak. Itulah sebabnya Allah menghajar bangsa Israel habis-habisan. Allah menghalau bangsa ini. Allah membuang bangsa ini ke negara lain karena dia cemburu. Allah sudah memiliki mereka. Allah tidak ingin mereka dimiliki oleh hal-hal yang lain. Hal yang sama, saudara. Kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kalau saudara menaruh kepercayaan lain selain kepada dia marah. Karena dia cemburu. Dia mau milik kepunyaannya hanya berbakti mengabdi kepada dia, bukan kepada hal lain. Dia mau supaya umat kepunyaannya hanya menaruh harapan kepada dia, dan dia menjamin dia akan menjaga dan memelihara orang yang menaruh harapan kepadanya. Ada di sini yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan untuk seorang laki-laki? Menyedihkan ya. Menyedihkan sekali. Ada di sini yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan hanya untuk seorang perempuan? Aduh, sangat menyedihkan. Ada di sini yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan hanya karena uang, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan hanya untuk hal-hal materi, jabatan, dan pekerjaan. Berapa kali di antara kita, saudara, yang tidak datang lagi ke gereja, dan alasannya gampang saja, karena bekerja. Karena bagi saudara, pekerjaan itu yang akan menjamin saudara. Sayang ya, Paulus berkata, saya sudah tahu kepada siapa saya percaya. Tuhan bisa sanggup memelihara kita. Dia berkuasa menjaga kita, apa yang kita percayakan. Karena di sini kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, ya, begini. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan yakin bahwa Dia sanggup berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Artinya gini, sebenarnya ini bicara mengenai dunia investasi. Memakai kata investasi ya. Kalau kita menginvestasikan, kita harus ada deposit ya, menaruh sejumlah investasi. Dan kita harus berhati-hati investasi kita. Jangan sampai kita menginvestasikan harta kita kepada suatu badan usaha yang yang palsu ya, yang tidak benar. Kita kalau demikian terjadi, kita akan apa? Bangkrut ya, ludes, tidak mendapat kembali. Jadi ini dalam dunia investasi kita harus tahu mana perusahaan, mana badan usaha yang dipercaya untuk kita menginvestasikan. Uang itu harus diinvestasikan, bukan ditabung. Tapi kalau uang itu diinvestasikan pada objek yang salah, maka kita akan kehilangan uang itu. Saudara akan bangkrut. Banyak yang mengalami itu. Nah, Rasul Paulus, dia menginvestasikan hidupnya kepada Tuhan. Dia memberikan nyawanya, memberikan dirinya, komitmennya kepada Tuhan. Dan dia diyakinkan, sekali lagi ya, dia diyakinkan dengan fakta ini bahwa Tuhan sanggup. Apapun perubahan yang terjadi,
Situasi sulit apapun yang ada dalam dunia ini, dia diyakinkan bahwa investasi yang dia berikan kepada Tuhan dijaga dan dipelihara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Pernah dengar itu ya? Kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga tidak akan bekarat harta kita, tidak akan dicuri, aman tersimpan di sana. Tuhan yang menjaganya. Dalam bentuk apa kita menginvestasikan hidup kita? Kita memberi kehidupan kita kepada Dia, menyerahkan kehidupan kita untuk Dia. Tuhan sudah berfirman ya, melalui Rasul Paulus, engkau makan atau minum atau mengerjakan apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita menginvestasikan hidup kita dengan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu investasi yang kita berikan. Bagaimana kita menginvestasikan hidup kita? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, beritakanlah Injil. Itu kita sedang menginvestasikan kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menginvestasikan hidup kita? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Tuhan berseru kepada bangsa Israel, umat kepunyaannya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kepada rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Itulah kita menginvestasikan hidup kita. Kita memakai harta kita. Kita memberikan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberikan komitmen hidup kita untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan Paulus bilang, saya diyakinkan dengan fakta ini bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dan dikatakan juga ayat terakhir ya, hasil akhirnya, Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, Allah kita Allah yang setia. Dia tidak hanya memelihara kita, pada akhirnya nanti Dia akan datang menjemput milik kepunyaannya. Dia yang tetap ada, menjemput milik kepunyaannya. Itu yang disebut dengan hari pengangkatan, rapture. Hari di mana hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang percaya. Hari di mana juru selamat kita yang sudah datang, lahir di Bethlehem, dikuburkan, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, berjanji akan datang kembali, membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itulah pengharapan, itulah yang ditunggu semua orang percaya. Di mana kita akan dipindahkan. Dipindahkan dari planet ini ke tempat yang baru yang disebut rumah Bapakku. Wah, ketika ada pendaftaran siapa yang mau tinggal di planet Mars, banyak yang mau mendaftar. Karena orang sudah nggak tahan di bumi ini. Berharap di planet Mars, planet yang baru itu, mereka bisa hidup lebih baik. Karena memang menurut penelitian ada planet yang bisa ditinggali manusia, bisa ditanami pohon, bisa didiami, mendapat air dan sebagainya. Memang saya belum mendaftar ke situ, karena saya sudah terdaftar di satu tempat, yaitu di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah diyakinkan oleh firman Tuhan. Paulus
yakin karena dia memelihara firman Tuhan di dalam hidup dia. Saudara datang ke gereja ini setiap hari Minggu. Mungkin harus melalui perjalanan yang jauh. Ada Mas Andi dan Hana ya. Dulu Andi tinggal hanya beberapa langkah tiba di sini. Sekarang dia harus persiapan waktu yang lama, yang jauh untuk tiba ke tempat ini. Itulah investasi yang dia berikan. Dia bisa saja, emang nggak ada gereja dekat rumahnya. Dia tidak perlu bersusah-susah, ya kan, untuk datang ke gereja di sekitarnya. Yang kedua ada siapa? Bapak Sape dan Budita ya. Ini lebih nampak lagi. Kalau mau ya 2 langkah 3 langkah udah sampai gereja ya. Tapi kenapa harus panaskan mobil, isi bensin ya, bangun lebih pagi, persiapan dan sebagainya untuk datang ke Yogyakarta? Itulah investasi yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan untuk masuk surga ya, karena Anda sudah dijamin ya. Ada dari antara kita juga ya, mungkin harus bekerja dulu ya dalam bentuk Gojek ya, sebelum berangkat gereja. Ambil waktu sedikit lebih pagi supaya dia bisa menghasilkan sedikit uang untuk keluarganya dan baru bisa datang ke gereja. Itu investasi. Ada di antara saudara juga yang harus bangun pagi dan harus datang dulu, sewa Grab, melakukan perjalanan dan sebagainya. Itu investasi. Saudara menaruh deposito di situ. Ada di antara kita juga, waktu kita terima gaji, kita memberikan 10% dari penghasilan kita. Kita berikan uang kita 10%, karena itu kewajiban, itu perintah Tuhan ya. Dan uang itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu investasi. Dan banyak lain yang kita investasikan dalam hidup kita untuk Tuhan. Karena kalau saudara punya suara, kenapa saudara tidak pakai suara saudara untuk memuji Tuhan? Ada perintah ya dalam Alkitab, bernyanyilah ya, minta untuk menyanyi bagi Tuhan. Kalau saudara punya kemampuan, mengapa saudara tidak pakai kemampuan itu? Sayang sekali ya, dalam keluarga saya tidak ada yang main gitar maupun, padahal kalau dia mau melatih gitar ada di gereja ya. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang tergerak hatinya dan berpikir, saya harus melakukan sesuatu. Dan saya berharap mereka bisa melakukan hal-hal yang lain. Mengapa? Karena saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tidak malu. Saya rela menderita, tidak apa-apa, karena saya tahu kepada siapa kita percaya. Andai kata hari ini saudara kehilangan pekerjaan, padahal saudara sudah setia ya, rajin ke gereja, kasih persepuluhan, apalagi saudara berkomitmen kepada Tuhan, kok saya kehilangan pekerjaan? Saudara mengeluh? Tidak. Saudara malu? Tidak. Karena Paulus berkata, ayat 12 ini, itu sebabnya aku menderita semuanya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia tidak malu, dia tidak takut, karena dia diyakinkan Tuhan bahwa Tuhan menjaga dia, Tuhan memelihara dia. Amin. Harap kita semua demikian ya. Dan harap walaupun orang tua jauh daripada kita,
keluarga jauh dari kita, orang asing di kota ini. Saudara diyakinkan kepada siapa saudara percaya, menaruh harapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu, biarlah kami semua menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan berdoa Pak Yus ya.